Shalom dan selamat malam, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa secara virtual dan kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan dimampukan untuk selalu melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari dipersilahkan berdiri dan membuka Alkitab pada Kisah Para Rasul pasal 9 di ayatnya yang ke-7 hingga ayat yang ke-9 menjadi perikop bacaan kita pada malam hari ini yang menyatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan pada malam hari ini adalah siap diproses Tuhan. Ayat nas pada ayatnya yang ke-9. Salah satu tulisan dalam kumpulan surat Raden Ajeng Kartini mengatakan terkadang kesulitan itu harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Ya, kesulitan itulah yang sering menghampiri kehidupan anak-anak Tuhan. Di antara sekian banyak kebahagiaan yang Allah anugerahkan bagi kita. Lalu pertanyaannya, kalau Allah menganugerahkan kebahagiaan bagi umatnya, mengapa harus ada kesulitan? Tentunya supaya umatnya, orang percaya, tidak mudah jatuh dan kembali melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dan selain itu tentunya Allah menghendaki supaya kita bergantung kepada Dia. Dan juga di setiap kesulitan hidup yang terjadi, Allah sedang memproses kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna itu. Itulah yang dialami oleh orang-orang Kristen di Damsyik pada saat itu. Demi membela orang-orang Yahudi, Saulus mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Kita bisa melihat pada ayat yang pertama hingga yang kedua. Surat kuasa dari imam besar seolah-olah menjadi perintah resmi untuk Saulus menangkap pengikut jalan Tuhan. Sekalipun jarak antara Damsyik dan Yerusalem kurang lebih 250 km, tetapi tidak menghalangi rencana Saulus untuk menganiaya jemaat Tuhan. Dan kita melihat bahwa dalam keadaan teraniaya, justru kuasa Tuhan yang tanpa batas dinyatakan. Tuhan menghentikan rancangan jahat Saulus. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ketiga hingga ayatnya yang ke-9. Dalam perjalanan ke Damsyik, sudah mendekati kota Damsyik, tiba-tiba ada cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus. Dia rebah ke tanah dan kedengaran oleh Saulus suatu suara,
yang menyapa dia, "Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Dan Saulus berkata, "Siapa engkau?" "Tuhan." Kata suara itu bahwa akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saulus tidak menyadari bahwa ketika dia menganiaya pengikut Tuhan, cara tidak langsung dia telah menganiaya Yesus sendiri. Dan suara itu berkata, memerintahkan Saulus untuk bangun dan pergi untuk masuk ke dalam kota Damsyik. Dan di sana dia diperintahkan untuk berbuat apa yang diperintahkan Yesus kepadanya. Dan ayat yang ke-7 menyatakan betapa heran teman-teman seperjalanan Saulus. Mereka mendengar suara yang berbicara terhadap Saulus, tetapi mereka tidak melihat seorang juga pun. Dan Saulus bangun dan berdiri, namun sayangnya dia tidak dapat melihat. 3 hari 3 malam, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebutaan Saulus memperlihatkan ada rencana baru yang Tuhan hendak nyatakan dalam kehidupan seorang Saulus. Saulus harus mengalami proses pembaharuan yang dikerjakan justru oleh Allah sendiri, agar Saulus dapat mengerti betapa cinta kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Seorang penganiaya jemaat Tuhan, seorang yang membenci Tuhan, tetapi dibaharui menjadi pengikut Kristus. Bahkan hidup baginya adalah bagi Kristus, hidup baginya adalah untuk melayani Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini bertepatan kita mengingat rayakan akan hari R.A. Kartini. Di dalam kumpulan surat-suratnya yang dirangkum dalam sebuah buku Habis Gelap Terbitlah Terang, yang mengingatkan kepada kita, membuat kita mengenang akan sosok seorang wanita pemberani yang memperjuangkan emansipasi wanita, perempuan yang bahwa perempuan itu dapat memperoleh hak yang setara dengan laki-laki. Namun terlepas dari semuanya itu, kalimat habis gelap terbitlah terang juga hendak menyatakan kepada kita bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Kejahatan, kesulitan, kegelapan dapat ditaklukkan hanya oleh kuasa Tuhan. Oleh karena itu di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama mengatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dan hal itu dinyatakan di dalam pribadi Yesus. Allah memprosesnya sebagai anak Allah yang menderita, mati, dan bangkit. Tetapi di dalam setiap proses itu, bagaimana Yesus menyatakan akan ketaatannya dan kesetiaannya kepada Bapaknya, supaya umat yang percaya kepada Dia memperoleh pengampunan dosa dan kebahagiaan yang sempurna itu. Dengan demikian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita masih tinggal di dalam dunia ini dan kepada kita diperhadapkan dengan banyak kesulitan dan tantangan iman, semakin banyak cara dunia ini menghambat tersiarnya berita Injil dan perjalanan pengikut Tuhan. Yaitu diantaranya adalah dibatasinya perizinan pembangunan rumah ibadah, pemberian diakonia sosial sebagai bantuan kasih dianggap sebagai kristenisasi, teror bom di rumah-rumah ibadah, berbagai aturan dibuat untuk mencegah aktivitas pelayanan gereja, dan ada banyak hal lainnya. Namun terbukti bahwa kuasa Tuhan selalu dinyatakan untuk menolong dan menyelamatkan kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Memang sungguh menakutkan dan memilukan hati kita sebagai pengikut Kristus terhadap banyaknya peristiwa yang terjadi untuk menghambat
anak-anak Tuhan mengikut jalan Tuhan, tetapi berita Injil tidak dapat dihambat. Kuasa Roh Kudus tetap senantiasa dinyatakan. Artinya bahwa melalui firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita untuk tidak membalas hal yang setimpal dengan apa yang dilakukan dunia terhadap orang percaya. Tetapi marilah kita belajar dari cara hidup Jumat Perdana, bahwa ketika ancaman terjadi dalam kehidupan mereka pada saat itu, justru orang percaya tetap bersatu, bertekun, sehati, berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka berbagi dan terlebih memuji Allah. Demikianlah hendaknya boleh kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Bahkan termasuk pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Yang terkadang kita juga beribadah tidak hanya melalui gedung gereja, tetapi juga di dalam rumah-rumah ibadah, di dalam rumah-rumah kita seperti pada malam hari ini. Tapi biarlah kita boleh tetap senantiasa menyatukan hati kita. Kita boleh tetap senantiasa bertekun dalam iman percaya kita. Kita boleh tetap senantiasa dimampukan untuk peduli satu dengan yang lainnya. Memuji Allah sebagai tanda bahwa kita mengandalkan Allah di seluruh kehidupan kita. Dan hal yang kedua, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk menanggalkan segala rencana jahat setiap manusia, bahkan kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini. Lihatlah bahwa gereja selalu mengalami kemurahan Allah di balik setiap kesulitan yang terjadi. Oleh karena itu, di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus semakin meyakinkan kita bahwa campur tangan Tuhan selalu menyelamatkan setiap orang seturut dengan apa yang menjadi kehendaknya. Sebagaimana Saulus yang diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kebutaan rohani kita terhadap banyaknya peristiwa yang terjadi dari dalam diri maupun luar diri kita. Sadarilah bahwa Tuhan sebenarnya sedang memproses kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, untuk kita semakin mengenal Dia lebih dekat, semakin melihat cinta kasih Tuhan, dan juga untuk senantiasa dengan kebergantungan kita kepada Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan itu yang akan memperbaharui kehidupan kita. Sehingga yang mungkin tadinya kita menolak, membenci Tuhan Yesus, tetapi dengan pembaharuan yang datangnya daripada Tuhan itu, justru membuat kita untuk semakin dekat kepada Dia, bergantung kepadanya, dan juga menjadikan hidup ini hanya untuk Kristus, melayani Dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi umat yang siap diproses oleh Tuhan dalam setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Maka di sana kita akan menemukan kebahagiaan yang sempurna dalam kehidupan kita. Karena bukan kita yang berperang, tetapi Tuhan yang terlibat di dalam peperangan-peperangan iman yang kita hadapi. Inilah firman Tuhan bagi kita, dan kiranya Tuhan menolong untuk kita melakukannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih ketika di malam hari ini ibadah keluarga boleh kembali terselenggara di dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk mau diproses oleh Tuhan lewat pelbagai kesulitan hidup dan iman yang kami alami sebagai pengikut Tuhan. Tidak mudah, tetapi pengalaman hidup dan iman Paulus di masa lalunya kiranya juga mengubahkan hidup kami supaya seturut dengan kehendak Allah.
Dan kami bersyukur di dalam Tuhan Yesus kami mendapatkan kebahagiaan yang sempurna itu. Sehingga kiranya kami semakin kuat dan kami boleh dipakai untuk menjadi saksi-saksi Injil, memuliakan nama Tuhan lewat seluruh kehidupan kami. Ampunkanlah semua salah dan dosa kami ya Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini menyapa kehidupan setiap pribadi, memberkati mereka di dalam segala hal yang mereka alami, supaya mereka tetap kuat. Dan di dalam tangan Tuhan yang kuat itu, mereka boleh melihat setiap proses yang Allah nyatakan, pertolongan Tuhan. Mereka boleh melaluinya dan mereka boleh bangkit sebagai pemenang. Terima kasih ya Bapa, diberkati semua kami, dari anak-anak sampai pun pada lanjut usia. Diberkati Jemaat Sumber Kasih Kendari, diberkati semua rencana dan rancangan kami ke depan. Mereka yang sakit kiranya Tuhan memulihkan, para ibu mengandung kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi ibu dan janin yang ada dalam kandungan. Bagi mereka yang mengalami duka cita, Tuhan terus menjadi penghibur, memberikan kekuatan yang sejati, menjadi Bapa dalam kehidupan setiap mereka yang ditinggalkan, sehingga mereka mendapatkan kekuatan yang baru hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami, persekutuan kami, kota di mana kami tinggal dan berada. Biarlah ada di dalam naungan dan berkat Allah. Hanya kepadamu kami sudah berdoa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus, Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.